Hai Auto Lovers, selamat datang di Auto Rich dan senang sekali saya Ricky Rinaldi bisa balik lagi ya untuk mereview mobil-mobil yang sudah kita pilih di Auto Rich. Oh ya, saya juga mau ingin berterima kasih untuk Auto Lovers yang sudah mensubscribe dan sekarang subscriber kita nih udah 2K ya, udah 2000. Alhamdulillah setelah 4 sampai 5 bulan ini perjalanan kita ternyata banyak juga nih yang sudah mulai mensubscribe. Untuk yang belum subscribe kita ya, jangan lupa juga bisa di follow Instagram kita autorich.indo dan juga TikTok kita ya. Nah itu juga rame tuh di sana. Jadi jangan lupa sekali lagi subscribe dan nyalakan loncengnya, dan juga kalau mau komen silahkan komen. Mau mobil apa request juga boleh. Nah benar sekali. Untuk hari ini saya punya mobil yang kayaknya nih lagi heboh ya, di mana-mana lagi diperbincangkan mobilnya, karena mobil ini katanya sangat worth it, sangat value for money gitu ya, dengan fitur-fitur dan juga kecanggihan dari mobil ini. Nah, kalau di judulnya udah tahu ya Suzuki Fronx, tapi saya pengen kasih tahu juga nanti apakah mobil ini nih Auto Lovers ini worth it untuk Anda beli atau tidak, atau mungkin Anda bisa meng-compare dulu dengan kompetitor-kompetitornya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di sini di Auto Rich pastinya. Oke Auto Lovers, ini di sebelah saya ada satu mobil yang wah kayaknya nih kalau ditayangin banyak yang nonton gitu ya, tapi emang benar. Karena mobil ini value for money-nya bisa dibilang oke ya. Karena dia dari harganya aja range-nya itu dari 250 jutaan kecil sampai dengan 300-an kecil. Nah, dibandingkan dengan kompetitornya, misalnya kalau Auto Lovers nih bandingin Suzuki Fronx ini sama Honda WRV atau Daihatsu Rocky atau Toyota Race. Nah, ini mungkin bisa menjadi satu pilihan setelah menonton YouTube saya ini. Nah, memang kalau kita bicara si Fronx ini, banyak yang bilang, wah ini kayaknya mobilnya masih India banget gak sih gitu. Karena banyak yang bilang nih kan dari sana gitu ya. Tapi ternyata setelah saya tanya-tanya nih sekarang ini sudah CKD-nya di sini. Dan kemungkinan juga akan diproduksi juga di Indonesia. Dan bahkan nanti Suzuki katanya juga akan mengimpor ya, bukan mengimpor, mengekspor. Dia mengekspor ke luar negeri buatan dari Indonesia ini. Nah, makanya untuk Anda nih yang pengen beli mobil ini mungkin masih mikir-mikir ya. Ya udah, ini saya kasih lihat aja mungkin secara cepat ya, karena mungkin di vlog lain juga sudah dibahas. Tapi coba kita lihat ya dari depan, Suzuki Fronx ini memang punya bahasa yang ya cukup kental ya, mirip-mirip dengan saudaranya yaitu Grand Vitara nih, Auto Lovers. Memang dia secara dimensi juga nggak terlalu besar ya, seperti Grand Vitara, karena dia lebarnya ini hanya 1,765. Nah, kalau panjangnya ini memang hampir 4 meter, di 3,955 mm. Nah, kemudian kalau kita lihat, ya di sini grillnya juga mirip-mirip nih sama Grand Vitara. Lampunya ya, dia pakai 3 LED seperti ini. Kemudian, nah ini untuk lampu utamanya dia juga sudah keren ya. Dia tampangnya tuh sangat berwibawa lah seperti itu, dan dia juga punya tinggi, kap mesinnya ini yang melebar. Ini juga merupakan satu apa ya, bisa dibilang kalau saya lihat langsung ini saya ngerasa mobil ini harganya mungkin lebih dari 350 atau 400 jutaan, tapi Suzuki ternyata mengeluarkan dengan harga yang wow luar biasa. Bahkan tadi saya sempat ngobrol sama Mas Adrian, ada diskonnya juga. Baru udah didiskon loh, tapi diskonnya itu khusus ya untuk teman-teman atau auto lovers yang beli Suzuki Fronx ini. Nah, kita lihat ya, dia secara buritannya seperti ini. Nah, ini warnanya juga warna spesial ya, yang dia bilang ini blue grey. Jadi antara campuran biru dan juga warna abu-abu. Nah, di sini kalau kita lihat, nah ini side skirtnya di menandakan bahwa ini adalah crossover yang tinggi karena dia punya ground clearance yang lumayan tinggi nih. Ini di 170 mm atau 17 cm. Dia sudah pakai
ban yang ring 16 yang cukup besar ya, dengan profil 195 di 60. Tapi memang kalau saya pribadi ini kenapa cuma one tone, karena yang di GX-nya itu pakai two tone. GX-nya tuh malah lebih seneng kalau saya ya. Tapi itu preference saja nih, Auto Lovers. Auto Lovers lebih suka yang seperti ini atau yang GX-nya nih model ini seperti ini nih. Nanti saya kasih lihat ya di sini ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi samping, dia punya kaca spion seperti ini, sudah LED, bahkan dia juga sudah ada 360-nya ya untuk kameranya. Bahkan di sini dia juga dilapisi dengan piano black. Ini kalau kita lihat ya dari sini. Nah, ini adalah SGX two tone. Ini adalah yang paling tinggi nih Auto Lovers. Nah, ini kalau kita lihat ya, di sini dia juga sudah ada sensor untuk membuka kuncinya. Nah, bahkan sama Suzuki juga dikasih lagi nih. Ya, jadi ada 3 warna di sini, ada silver, ada hitam, ada si blue gray ini. Nah, ini kita lihat ya, panjang di sini dia udah dikasih seperti ini ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ke sini, nah memang kacanya ini dia akan menurun nih, lovers ya. Dari sini dia seperti melandai seperti itu. Nah, kemudian dia juga sudah pakai shark fin. Nah, kalau kita lihat ya, nah ini dari depan, ini pintunya juga lumayan berat ya. Jadi bobotnya nih mantep gitu ya. Jadi nggak seperti mobil-mobil yang kayak kaleng gitu ya. Nah, tuh ya. Ini lumayan oke gitu, mantep, rigid gitu seperti itu. Nah, kita lihat ke belakang, di sini ada kaca kecil aja supaya aksen. Dan memang kalau kita bicara si Suzuki Fronx-nya ini, dia juga sudah hybrid, tapi masih mild hybrid nih, lovers. Jadi dia mirip-mirip seperti hybridnya dari R3 atau juga si R7 ini. Nah, ini kita lihat ya, dia sudah ada rear defogger, kemudian sudah ada wiper, ada rear lamp-nya di sini ya. Kemudian di sini sudah ada kayak mata kucing nih untuk reflektornya di sini. Dan kalau kita lihat ya, ini ya saya bisa bilang saya suka banget gitu ya. Di bagian belakangnya tuh benar-benar berisi tapi nggak berlebihan. Karena dia cuma ada 2 logo aja, Fronx dan juga hybrid. Jadi kita nggak tahu nih, ini yang GX atau yang XGX gitu, atau yang kalau yang GL sih beda karena dia sudah two tone. Nah, ngelihatnya itu aja tuh paling perbedaannya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat juga ya di sini ini ya, dia tuh besar melandai. Nah, di sini juga sudah ada roof rail. Nah, ini saya masih meragukan ini bisa dipakai apa enggak, tapi sepertinya ini kurang kuat deh kalau misalnya untuk dipakai. Nah, kemudian kalau kita buka, coba kita buka ya di sini. Oke. Nah, di sini lovers bisa lihat ya, dia sudah dikasih cover untuk penutupnya. Nah, ini bisa ditutup, jadi kalau kita bawa barang juga aman. Kemudian dia bagasinya juga lumayan cukup luas nih, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada ban ya. Nah, ini bannya juga ring 16 tapi dia masih pakai velg kaleng seperti itu. Nah, di sini dia ada tempat penyimpanan juga untuk toolbox-nya. Nah, di sebelah kanan ini. Untuk Anda yang senang keluar kota atau senang bepergian gitu ya, ini pakai mobil ini lumayan enak. Untuk penyimpanannya banyak. Kita bisa lihat ya, lovers dia memang belum elektrik ya untuk bagasinya, tapi ini cukup gampang ya. Tapi untuk yang tinggi badannya memang tidak terlalu tinggi atau di bawah 160, ini untuk membuka bagasi ini memang agak susah untuk meraihnya. Kebayang ya, karena dia tidak bisa di-adjust gitu ya, tidak bisa diatur. Kalau udah elektrik kan dia bisa diatur agak pendek seperti ini. Tapi kalau ini benar-benar tinggi. Jadi mungkin caranya adalah lewat samping untuk menutupnya. Nah, seperti ini adalah ya, karena supaya lebih mudah. Seperti itu. Nah, sekarang saya pengen mengajak Auto Lovers untuk lihat bagian interiornya. Yuk. Nah, Auto Lovers ini mungkin bisa dibilang salah satu layout dan juga material terbaik yang dipakai oleh mobil Suzuki.
Karena selama ini Suzuki memang dia terkenal dengan harga jualnya yang value for money, tapi memang di beberapa sektor dikurangi. Seperti misalnya ya kulit-kulit seperti ini hampir semuanya tuh ada kulitnya nih, harusnya empuk semua gitu ya. Kemudian di sini dia juga sudah pakai black piano, jadi memang dia ngasih ke para consumer untuk Suzuki ini nggak tanggung-tanggung. Emang yang terbaik nih yang saya bilang seperti ini ya. Ini bisa kita lihat ya, materialnya tidak terlihat murah gitu ya. Walaupun kalau kita bicara harga, memang harganya masih murah juga sebenarnya ya si Suzuki Fronx ini. Ini ada Twitter, ada speaker, di sini juga ada penyimpanan untuk botol seperti itu. Nah, untuk joknya sendiri memang dia pengaturannya masih manual ya, lovers. Tapi dia di sini dia juga sudah ada adjustment ya. Kemudian untuk maju mundurnya juga sudah ada, tapi yang masih memakai tuas ya seperti ini. Tapi nggak apa-apa. Gini juga nggak cepat rusak juga kan sebenarnya ya. Jadi lumayan tahan juga sebenarnya kalau seperti ini. Nah, kalau kita lihat ke dalam, di sini bisa kita lihat ya, ini banyak banget tuh tombolnya ya, dikasih sama Suzuki nih ya lovers. Ini ada sensor-sensor, bisa dimatiin, bisa dihidupkan di sini. Kemudian di sini ada ADAS-nya ya. Kemudian di sini, nah ini ya untuk lampu ya naik turun ada HUD. Kemudian di sini, nah ini banyak sekali ya. Jadi bisa dibilang shortcut-nya tuh udah dikasih semua. Bahkan ya ini ya engine start stop-nya di sini dia sudah keyless berarti, dan kita lihat nih materialnya. Dari sini, 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 sini beda semua nih lovers. Ini ada yang warna hitam, nih ada yang warna kemarun seperti itu ya. Dikasih di sini ada warna seperti brown tapi ada sedikit goldnya ya seperti itu ya. Jadi tuh ya ada glitter-glitternya di sini. Nah, kemudian di sini memang nah ini dia masih plastik tapi solid nih lovers ya. Jadi nggak yang gampang mainin seperti itu ya. Nah, di sini ada HUD-nya, head up display, nanti kita coba untuk nyalain. Dan memang materialnya ya lumayan premium ya. Dia banyak aksen black piano di sini, di setirnya juga ada, di sini juga black piano semua ya, sampai di bawah sini. Saya bilang wow, ini lumayan sangat mewah ya, bahkan di harga 300 kecil, ini adalah salah satu layout yang terbaik juga nih yang dipunyai oleh Suzuki, bahkan di mobil sekelasnya. Oke, auto lovers, ini kita lihat ya, di sini setirnya ini setir yang dibuat size-nya juga medium oleh Suzuki, nggak terlalu kecil tapi nggak terlalu besar juga. Dia juga sudah flat bottom dan dengan fungsi yang banyak banget nih ya. Di sini ada untuk infotainmentnya, kemudian ini untuk ADAS ya, ini ada line departure-nya juga. Di sini ada line phone teleponi. Nah, kemudian di sini dia juga sudah ada pedal shift. Nah, di sini juga sudah ada pedal shift. Jadi lumayan lengkap ya di sini ya lovers. Di sini juga sudah dibalut dengan jahitan ya, yang dimana di sini dicampur lagi nih dengan aksen black piano. Tapi black pianonya ini berbeda ya sama black piano yang ada di dashboard. Di sini dia sudah ada kayak ya glitternya juga di sini. Jadi lumayan premium lah. Nah, untuk dipegang juga enak ya karena di sini dia kulitnya halus gitu ya dan mudah gitu untuk diraih. Nah, untuk pengaturan setirnya sendiri dia juga sudah tilt ya dan juga sudah teleskopik. Jadi sudah lengkap nih lovers. Nah, jadi kalau kita pengen agak ke belakang dan agak lebih santai, dia bisa agak ke bawah. Nah, walaupun bawahnya itu menurut saya ini agak tanggung ya. Tuh ya, ini kan dia agak tinggi sekali, tapi bawahnya dia kurang ke bawah sedikit aja. Tapi ya udah oke lah. Karena nggak semua mobil nih ada tilt dan juga teleskopiknya. Nah, kemudian di sini juga kita lihat ya, ini ada logo Suzuki besar, ada airbag, dan dia juga airbagnya nih ada 6 nih untuk di mobil ini auto lovers. Nah, kemudian kalau kita lihat nah ini ya odometer clusternya. Nah, ini kalau saya lihat seperti ini ya, dia memang campuran ya antara digital dan juga analog nih.
Nah, ini bisa dilihat ya, di sini untuk digitalnya ada di tengah, tapi di sininya dia masih analog. Which is kalau saya sih prefer, saya suka ya dengan ini karena kalau analog tuh sorry, kalau digital tuh kelihatan banget gitu ya. Kalau walaupun dia sudah dibentuk seperti analog, tapi kurang apa ya, kurang bisa dibilang seperti real gitu. Nah, ini kan kalau ini kan real banget ya. Misalnya saya injek RPM-nya naik, tapi kalau digital tuh kadang dia suka ada delay-nya gitu ya. Tapi kalau ini ketika saya gas gitu ya, panahnya tuh langsung naik seperti itu. Nah, kemudian nih kalau kita lihat ya di sini ada indikator untuk tangki. Dia ini punya penyimpanan bensin sampai dengan 37 liter. Jadi lumayan jauh juga ya, 37 liter dikali konsumsi BBM-nya ini kalau menurut Suzuki, dia klaimnya untuk yang K15C mesinnya ini di XGX ini dia bisa sampai 119 untuk dalam kota. Untuk luar kotanya dia bisa sampai 128, tapi berbeda dengan versi GL-nya. Karena kalau GL-nya itu kan dia 4 percepatan ya. Dia itu di dalam kota bisa 115 dan di luar kota bisa sampai 120. Nah, dia juga yang menarik nih Outlovers, bahwa cruise controlnya dia juga sudah digital. Jadi bisa dibilang dia bisa menyesuaikan kecepatan depan dengan kendaraan kita. Jadi kalau kita mau berapa jaraknya nanti dia tinggal mengikuti untuk cruise controlnya. Nah, ini berbeda dengan cruise control yang masih analog ya, masih kita perkirakan. Jadi kita harus ngerem juga kalau dia sudah bisa mengikuti. Walaupun saya belum tahu apakah cruise controlnya ini smooth gitu ya atau tidak. Tapi kemarin saya sempat lihat ya bahwa klaimnya ini dia ada review yang mengatakan bahwa dia cruise controlnya ini lumayan smooth karena dia memakai dua indikatornya. Satu kamera nih di atas ini ya, ini ada kamera. Kemudian di depan dia juga sudah ada ADAS-nya juga. Nah, berbeda dengan Rocky dengan Race, dia hanya memakai kamera. Jadi kadang untuk si cruise controlnya ini kurang smooth gitu ya, tapi di sini katanya sih lumayan smooth. Nah, kemudian yang saya lihat juga di sini, ini dia juga sudah pakai layar yang lumayan besar ya, walaupun nggak full nih Outlovers ya. Jadi memang Suzuki kalau buat layar dia selalu dilebihin nih, kayak dagingnya seperti ini, jadi gede gitu ya. Frame-nya tuh agak besar. Di sini kita bisa lihat juga nih. Nih ada average-nya, fuel economic-nya, di sini juga ada dan nah, ini ada settingan-settingannya. Untuk display, ada waktu, bahasa, tuh ya untuk security-nya. Bahkan kalau kita belum tahu mobil kita ini ada quick guide-nya di sini. Ini ada wireless, ada software update dan lain-lain. Nah, jadi lumayan udah lengkap ya Auto Reverse. Oh ya, ini juga sudah Android Auto dan juga Apple CarPlay ya. Dan dia memakai layar 9 inch yang lumayan responsif juga nih Auto Reverse. Ini pokoknya udah lengkap banget ya untuk head unitnya ini. Nah, ini bisa dilihat ya kisi AC-nya seperti ini. Kemudian nih kalau kita lihat, nah ini ya untuk pengaturan AC-nya lumayan keren ya Auto Reverse ya. Dia sudah lengkap banget ya. Nih ya, ada untuk auto, kemudian dia ada front defogger, dari defogger, pengarah untuk angin gitu ya. Kita lihat ke bawahnya lovers. Nah, di sini ada wireless charging, di sini ada USB ya. Kemudian nih ada nah ini ya untuk colokan seperti lighter ya. Ini juga bisa untuk menambah kita kalau kita mau charge tinggal dibeli aja lighter yang ada USB-nya. Ini ada tempat penyimpanan di sini. Nah, ini ya wireless charging-nya seperti ini. Nah, ini yang masih menjadi ciri khas Suzuki juga ini nih Outlovers. Ini ada dua sedotan di sini ya. Nah, ini masih dipertahankan sama Suzuki. Nah, ini saya wanti-wanti ya, kalau anak kecil nih suka dimain-mainin dulu, saya yang matahin dulu ya waktu saya masih kecil ya. Mobilnya Suzuki juga, tapi Suzuki apa saya lupa lah. Pokoknya ada kayak giniannya juga nih. Ini sebenarnya untuk meriset, untuk ya menambah, mengurangi ya ini pakai ini nih. Ini kayak sedotan nih. Ada dua ya di sini. Tapi ini mungkin jadi ciri khasnya dari si Suzuki ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita lihat ya, di sini dia belum auto, jadi dia masih manual nih.
kalau kita kena sinar dari belakang ya. Kemudian di sini dia tidak ada kaca. Sini ada vanity mirror-nya untuk penumpang. Lampunya masih bohlam apa ini nih? Bohlam ya. Masih bohlam, warna kuning. Mungkin nanti tinggal diganti aja sih kalau mau diganti warna putih. Kemudian kita lihat di sini. Di sini ada ruang penyimpanan. Ini kalau saya buka dia tidak soft ya. Langsung sakit ini kalau kena dengkul tuh. Lumayan ya. Jadi dia belum soft opening seperti itu. Nah, di sini ada ruang penyimpanan. Rem tangannya dia masih ditarik ya, belum electric brake parking. Kemudian di sini ada penyimpanan. Nah, ini juga menjadi satu apa ya, bukan kekurangan sih. Karena ada orang-orang yang seneng gitu ya dengan dengan rem parkir seperti ini. Tapi ada juga orang yang sekarang enakan yang elektrik gitu, tinggal colek. Tapi ya itu preference aja sih seperti itu. Untuk materialnya, nah untuk material jok ini di sini dia pakai kulit ya, kulit sintetik. Kemudian dia juga ada jahitan-jahitan asli dari di bawah. Kemudian dia pakai beberapa aksen warna ya. Ada hitam, ada merah, coklat marun gitu ya. Kemudian ada bahan fabric juga di tengahnya. Nah ini bahan fabric ini supaya nggak panas nih autolovers. Karena kalau kita kelamaan biasanya pantat kita tuh agak berkeringat gitu ya. Kalau pakai yang benar-benar kulit. Sama di sini juga di punggung dia dikasih ya bahan fabric juga supaya tidak mengeluarkan keringat. Nah di sini tidak ada pegangan. Di sana ada. Apakah sudah retract? Oh sudah. Oke, dan this smooth ya untuk retract ya. Oke, sekarang kita cobain untuk baris penumpangnya. Untuk kelegaan dari di dalam ini juga lumayan terasa. Nah ini tadi saya agak rebah ya duduknya ya. Tapi kalau duduknya saya agak ke depanin dikit sih nggak apa-apa. Ini sudah saya rebah. Ini masih ada sekitar 4 jari ya. Bahkan di sini karena dia ada lekukan ya untuk si joknya ini. Jadi ini nambah jauh nih kalau kaki saya pun juga bisa masuk ke kolong dari jok depan. Jadi lumayan lega nih on lovers ya. Nih kalau saya tutup seperti ini. Tuh ya untuk posisi duduknya. Nah saya bisa bilang nih on lovers, memang dia agak tegak sih untuk kursi belakangnya. Jadi nggak yang rebah banget, tapi karena posisi headrestnya juga ngepas gitu ya. Walaupun kita posisi duduknya agak agak tegak, itu masih nyaman lah. Dia nggak ada apa-apa nih di tengah, tapi dia sudah ada tiga headrest ya. Jadi memang dikondisikan untuk 3 orang pun juga bisa. Nah ini headrestnya walaupun yang di tengah ini agak kecil ya. Ini agak maksa sih sebenarnya. Tapi seenggaknya juga ada lah outlovers ya. Kalau misalnya kita mau bertiga di belakang. Nah kemudian di sini dia juga sudah isofix ya. Semuanya nih outlovers. Jadi untuk Anda yang mau bawa anak kecil aman ya di sini. Kacanya juga lumayan besar. Jadi untuk yang takut dengan claustrophobic-nya ya nggak terasa lah seperti itu. Nah kemudian di tengah ini ada gundukan walaupun tidak terlalu besar ya. Jadi kalau misalnya duduk di tengah memang agak kurang nyaman ya. Karena kakinya dia harus ngeregang seperti ini. Jadi nggak bisa nutup seperti ini. Nah agak agak ngeregang seperti ini. Kemudian di sini ada kisi AC lagi nih. Wah, jadi tetap dingin nih untuk di belakang. Nah, di sini ada 2 port, ada USB dan juga Type C. Wow, udah lengkap ya. Di sini nggak ada apa-apaan. Ya udah seperti itu aja nih outlovers. Ini sini juga di atasnya sama ya, dia juga sudah retract. Oke, di kiri kanan juga sudah ada. Safety beltnya dia ada di 3 titik seperti ini. Jadi lumayan nyaman lah. Tapi untuk saya bilang ya, ini untuk joknya memang kalau di depan kan dia ada sedikit bahan fabric ya. Di sini juga saya kerasa. Nah kalau di tengah ini nggak ada nih. Jadi kalau misalnya lama, lumayan pantatnya pasti keringetan nih yang ada di sini. Tapi kalau di sini aman seperti itu lovers. Oke, itulah baris kedua untuk penumpang dan sekarang saya mau ngasih lihat mesin yang ada di mobil ini. Oke lovers, nih kuncinya kayak gini nih. Tuh kuncinya ya.
mengingatkan saya pada R3, sama. Jadi tidak ada bedanya sama R3, kuncinya sama persis, ya. Nah, ini kita lihat mesinnya ya, mesinnya ini di XGX ini dia menggunakan mesin Suzuki yang terkenal ya, yaitu K15C. Jadi kalau ada yang nanya di K15B-nya dipakainya di mana? Nah, dia dipakai di GL ya, di versi GL-nya. Tapi kalau di versi tertinggi ini dia memakai K15C, di mana K15C ini kan dia punya 6 percepatan nih autolovers ya. Jadi bisa dibilang mobil ini dengan 1500 cc dia punya tenaga yang lumayan besar gitu ya, dan juga efisiensi untuk bahan bakarnya tuh luar biasa. Jadi ini kalau dibandingkan dengan K15B, ini klaim dari Suzuki tadi saya udah bilang juga bahwa dia bisa menempuh 1 kilometer dengan 18 sampai dengan 19 kilometer per liter. Kalau luar kota itu bisa sampai 29 klaimnya. Nah, nanti kita bisa buktikan juga ya kalau nanti sudah ada untuk test drive-nya. Nah, kita bisa lihat ya. Di sini ini adalah mesin fenomenal Suzuki nih Auto Lovers. Jadi ini mesin juga dipakai di Grand Vitara. Nah, kalau K15B itu dipakai juga di R3 dan juga di XL7. Nah, kemudian nih kalau kita lihat ya, dia tidak ada cover, jadi terbuka aja. Akinya juga ukurannya juga nggak yang besar ya. Ini ukuran sedang aja, nggak terlalu kecil sih. Tapi ini lumayan awet nih untuk lovers ya. Bahkan teman saya yang punya R3 itu hampir 2 tahun dia baru ganti aki. Nah, itulah kehebatan dari si Suzuki ini. Nah, kalau bicara tenaga, dia mempunyai tenaga untuk K15C ini yaitu 99,2 horsepower pada RPM 6000 dengan torsi 135 Nm ini pada putaran 4400 RPM. Nah, begitulah jadi auto lovers. Jadi benar-benar dipertimbangkan lagi ya, karena mobil ini pesaingnya juga banyak sebenarnya ya. Tapi kalau menurut saya memang kalau kita jejerin, wah mudah-mudahan tuh ada tuh bisa dijejerin ya mobilnya ya. Mobil ini yang paling menarik menurut saya. Ya mobil ini yang paling menarik, fiturnya juga lumayan lengkap dengan harga yang ya di bawah dari kompetitornya. WRV dia lebih tinggi harganya, kemudian juga Rocky dia 3 silinder, Race juga sama 3 silinder, dia memakai 4 silinder dan mesin yang dipakai oleh Grand Vitara. Jadi memang apalagi nih, masih murah, mesinnya oke, fitur lengkap ya, nyaman, keren. Sudah lumayan lengkap. Tapi silakan dipikirkan lagi ya. Dan harganya kabarnya juga sudah ada diskonnya. Kalau nggak percaya nanti Auto Lovers langsung aja hubungi Mas Adrian ya untuk kontak langsung, tanya-tanya langsung atau bahkan bisa test drive dulu di Suzuki Bintaro. Terima kasih untuk Suzuki Bintaro yang sudah eh, memperbolehkan kita untuk mereview mobil S1 ini. Oke, kalau begitu Auto Lovers, saya Richard Rinaldi. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Bye.